Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Oke, siapa di sini yang kadang suka merasa ingin ngegonggong ke orang-orang di sekitar? Nah, kalau kamu relate, Neck Beats ini bakal jadi film favoritmu cuy. Ini bukan cuma soal ibu-ibu biasa. Ini soal ibu yang jadi hewan mamalia. Ya, prepare yourself buat alur cerita yang lebih absurd dari obrolan grup WhatsApp keluarga. Dan inilah alur cerita filmnya. Di sebuah pusat perbelanjaan terlihat para pengunjung yang saling sibuk dengan barang belanjaannya masing-masing. Tak terkecuali dengan Lucy, sosok wanita muda yang kini terlihat tengah berbelanja dengan putranya. Namun kegelisahan jelas tampak dari raut wajah Lucy. Ia agaknya kurang merasa cukup nyaman dengan aktivitas yang dilakukannya saat ini cuy. Bahkan ia seakan tak bisa membayangkan bila suatu hari nanti harus repot berbelanja dengan membawa 2 anak sekaligus sebagaimana pengunjung lain yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian perhatian Lucy teralihkan setelah ia tak sengaja bertemu dengan kawan lamanya, yaitu Sally. Usut punya usut, Lucy dulunya merupakan seorang seniman yang bekerja di galeri dan kerap menghasilkan karya apik di tempat tersebut. Namun karena kondisinya yang hamil dan melahirkan, Lucy akhirnya mau tak mau harus berhenti dari pekerjaannya dan menempatkan Sally untuk menggantikan posisinya di galeri. Selayaknya teman yang telah cukup lama tak saling berjumpa, momen itu pun dijadikan kesempatan bagi mereka berdua untuk saling menanyakan kabar dan aktivitas mereka masing-masing. Namun bukan yang merasa senang dengan aktivitas yang dijalaninya sebagai ibu rumah tangga, Lucy justru meluapkan unek-uneknya langsung di hadapan Sally. Dengan penuh kekesalan, Lucy mengungkapkan bahwa hidupnya saat ini bagaikan di penjara. Tidak hanya rutinitas berulang dan membosankan yang terus ia lakukan setiap harinya, melainkan Lucy juga merasa sudah sangat lelah dengan kehidupannya saat ini. Terlebih ia kini tak bisa lagi menjalani hidup seperti sebelumnya ketika masih muda dan kreatif. Saking jengkelnya, Lucy bakal menganalogikan jika ia sendiri sudah mulai tak bisa mengenali dirinya lagi. Bahkan ia merasa bila kini otaknya telah semakin bodoh sejak memiliki momongan. Tak hanya itu, Lucy juga menyebut jika saat ini dirinya sangat khawatir karena tak memiliki lagi harapan untuk bahagia. Namun siapa sangka semua tadi ternyata hanyalah jeritan hati dari Lucy saja yang bahkan tak ia ungkapkan satu patah kata pun di hadapan Sally. Karena faktanya Lucy malah menyebut jika dirinya sangat bahagia bisa terus bersama putranya. Meski mungkin dalam hatinya ia sangatlah menderita. Dalam kesehariannya, Lucy digambarkan sebagai seorang ibu yang sangat perhatian pada putranya. Tak hanya sekedar menyiapkan semua kebutuhan putranya saja, Lucy juga kerap membawa anak laki-laki bernama Snowden itu bermain di luar rumah, pergi ke taman dan sesekali mengunjungi kelompok belajar anak-anak. Namun Lucy tetaplah wanita biasa yang memiliki ego dan hasrat dalam dirinya. Jadi meski terlihat seperti sedang baik-baik saja, namun secara mental Lucy sangatlah tersiksa. Ia agaknya mulai sangat stres namun tak bisa mengungkapkannya pada siapapun. Terlebih Lucy sadar betul bahwa dirinya hanyalah seorang wanita yang hanya bisa menyembunyikan perasaannya tersebut. Kondisi itu juga yang terus ia rasakan setiap harinya, termasuk ketika sedang menemani Snowden di komunitas bayi. Lagi dan lagi, perasaan Lucy dibuat tak karuan hanya karena canggung dan bosan berada di lingkungan orang-orang yang ia anggap aneh. Kondisi bahkan kian diperparah ketika Snowden mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan semua bayi dan orang tua mereka. Seolah Lucy selama ini benar-benar telah gagal dalam mendidik putranya sendiri. Di akhir pertemuan komunitas bayi, Lucy yang saat itu merasa sangat malu kemudian dengan cepat berusaha untuk segera pulang bersama Snowden. Namun salah satu orang tua yang ada di sana malah menyapa Lucy dengan sangat ramah. Wanita yang perkenalkan dirinya sebagai Jen itu bahkan cukup mengenal profesi lama Lucy sebagai seorang seniman. Seketika itu juga perasaan Lucy langsung berubah. Ia yang awalnya begitu risih dengan orang-orang di sana, tiba-tiba seperti mendapat sanjungan dari orang baru yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Tak lama berselang ibu-ibu yang lain juga turut bergabung dalam obrolan mereka, termasuk membicarakan tentang masa lalu masing-masing. Meski hanya sekilas, namun momen tersebut cukup menjadi terapi yang baik untuk mental Lucy. Hari pun terus berganti. Lucy masih saja disibukkan dengan aktivitas yang sama dari pagi hingga malam. Hingga pada suatu hari, Snowden yang sedang bermain kuda-kudaan dengan Lucy mengaku bahwa ibunya itu memiliki bulu di area atas pantatnya.
Penasaran dengan ucapan putranya tadi, Lucy pun lalu mengecek kondisi di area sebagaimana yang sempat disebutkan oleh Snowden sebelumnya. Dan benar saja, sejumput rambut halus pun menyeruat tepat di area atas sela-sela pantatnya. Sontak pikiran Lucy pun langsung dibuat melayang tak karuan. Ia mulai menyadari bahwa kondisinya saat ini sudah tidak lagi muda dan segar. Bahkan saking khawatirnya, Lucy juga sampai memeriksa sejumlah kerutan di wajah dan uban yang mulai bertumbuhan. Seolah menegaskan bahwa ia saat ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memasuki masa perimenopause. Di hari yang berbeda, kondisi rumah Lucy yang biasanya sepi seketika berubah menjadi lebih hangat. Karena ternyata di hari itu suaminya yang telah bekerja beberapa hari di luar kota akhirnya pulang juga. Kedatangan sang suami jelas langsung disambut girang oleh Lucy dan Snowden. Mereka pun mulai membicarakan banyak hal tak terkecuali dengan perubahan fisik yang dialami oleh Lucy. Dalam obrolan mereka, Lucy mengungkapkan bahwa dirinya tengah memasuki fase transisi sebelum memasuki masa menopause, termasuk bertumbuhnya bulu-bulu di area pinggangnya. Tak hanya itu, ia juga turut menunjukkan kondisi giginya yang diakui Lucy mulai berubah. Sama halnya dengan indera penciuman yang dirasanya menjadi semakin tajam seperti yang sempat dialaminya saat masih hamil. Meski terus saja mengeluh, namun tampaknya sang suami tak sedikit pun menganggap serius semua keluhan dari Lucy. Bahkan ia malah menilai jika istrinya itu tengah mengalami hipokondria. Sebagai informasi, hipokondria merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya merasa khawatir berlebihan akan kesehatannya. Meski secara medis fisiknya masih sehat dan tak menunjukkan adanya keanehan berarti. Malam harinya kecemasan berlebih kembali dialami oleh Lucy. Namun kali ini bukan lagi mengenai dirinya sendiri, melainkan Lucy mengkhawatirkan sikap Snowden yang menurutnya kerap ingin bundir. Hal tersebut sontak membuat sang suami mulai khawatir dengan kejiwaan istrinya. Terlebih semua perubahan itu terjadi setelah Lucy memutuskan untuk berhenti dari profesinya sebagai seniman dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Meski sempat terjadi perdebatan, namun pada akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan jasa babysitter setidaknya ketika Snowden mulai masuk TK. Dengan kata lain, di saat itulah Lucy akan memiliki harapan untuk kembali bekerja sebagai seniman. Melihat adanya senyum lega dari wajah Lucy, sang suami lalu menawarinya jalan-jalan ke taman dan menggantikan peran Lucy dan mengasuh Snowden selama ia berada di rumah. Namun semua itu ternyata tak serta-merta membuat Lucy bisa santai begitu saja. Karena faktanya ia masih saja disuruh ke sana kemari, mengingat suaminya pun tak cukup pandai dalam mengasuh Snowden. Hingga malam harinya Lucy pun memarahi suaminya itu hanya karena ia tidur lebih dulu sementara anak mereka masih belum juga terlelap. Can you not hear him? You fucking do something? Keesokan harinya panggilan kerja kembali harus dijalani oleh sang suami, meninggalkan Lucy dan Snowden untuk 4 hari ke depan di luar kota. Meski hal tersebut sudah sering terjadi, namun Lucy tetap saja merasa berat jika harus kembali berdua saja dengan Snowden, terutama dengan semua pekerjaan rumahnya yang selalu menumpuk. Seolah tak ingin merasa kesepian hanya dengan berdiam diri di rumah, Lucy lalu mengajak Snowden untuk bermain di sebuah taman. Di tempat itulah Lucy mulai mencari-cari informasi dari internet mengenai keanehan pada dirinya. Namun kali ini yang ia cari bukanlah soal kesehatan manusia saja. Tetapi Lucy sudah kian jauh, bahkan ia membaca-baca artikel tentang indera penciuman binatang termasuk struktur gigi taring yang biasa ada pada sosok vampir. Anehnya dalam momen tersebut beberapa anjing liar tiba-tiba datang menghampiri Lucy. Ia lalu bersama Snowden mulai bermain kejar-kejaran dengan kawanan anjing tersebut. Di hari lainnya, Lucy seperti biasa mengajak Snowden bermain agar tak bosan di rumah. Kali ini mereka bermain cat air alih-alih sebagai sarana bagi Snowden untuk belajar membedakan jenis warna sekaligus menumbuhkan kreativitas dari anak laki-laki tersebut. Namun seperti yang bisa ditebak, Snowden malah mengacaukan semuanya dan mencoret-coret sejumlah perabotan di rumahnya menggunakan cat air tadi. Sontak, aksi itu pun langsung memicu amarah besar dari Lucy. Meski lagi dan lagi, ia hanya bisa memendam perasaan tersebut dan kerepotan sendiri karena harus membereskan kekacauan yang telah dibuat oleh Snowden. Usai berberes, perhatian Lucy malah kini teralihkan oleh sebuah benjolan yang berada di area pinggangnya.
Merasa penasaran, ia pun berinisiatif menusuk benjolan tersebut menggunakan jarum yang ia panaskan. Dan keanehan pun terjadi. Benjolan yang berisi cairan putih itu ternyata merupakan tempat bersembunyinya bulu-bulu yang sempat tumbuh di area tersebut. Yang lebih anehnya lagi, bulu-bulu yang dulunya hanya berukuran pendek kini telah semakin panjang. Bahkan Lucy sampai bisa menariknya hingga menjulur keluar layaknya ekor yang ada pada sejumlah hewan mamalia. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai muncul dalam hidup Lucy. Mulai dari penciumannya yang kian tajam, ingatan masa kecil yang terus datang, bahkan hasrat dalam seni pun perlahan mulai menghilang. Hingga di suatu malam, Lucy yang sempat terbangun malah mendapati sekumpulan anjing liar yang berdiri di depan rumahnya. Anehnya, kumpulan anjing yang awalnya terlihat begitu ramah padanya malah tiba-tiba menyerang Lucy begitu saja. Untungnya, pengalaman buruk tadi ternyata hanyalah mimpi buruk Lucy saja. Ia kini kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun siapa sangka, kejadian aneh masih terus mewarnai hari-hari Lucy. Karena faktanya, saat ini di teras depan rumahnya malah banyak dijumpai bangkai hewan liar yang tak diketahui asal-usulnya. Merasa janggal dengan semua itu, Lucy lalu mengunjungi perpustakaan untuk mencari buku yang bisa menjadi referensi baginya. Dengan cukup kesulitan, ia meminta bantuan pada petugas perpustakaan untuk mencari buku dengan tema perubahan wanita menjadi binatang sebagaimana yang ada di benaknya belakangan ini. Hingga kemudian didapatlah sebuah buku entografi mistis bertajuk A File Guide to Magical Woman atau Panduan untuk Wanita Ajaib. Nah, melalui buku tersebut, Lucy akhirnya mengetahui bahwa di luaran sana ternyata ada juga sejumlah wanita yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Tak hanya fisiknya saja, tetapi perubahan juga turut mengubah cara pandang dan pola hidup dari wanita yang diklaim ajaib itu. Dari sinilah Lucy perlahan menyadari bahwa dirinya mungkin saja telah mengalami evolusi. Tak lagi berorientasi menjadi wanita seutuhnya, tetapi mulai bergeser seolah ia adalah makhluk hidup setengah anjing dan setengah manusia. Sejak saat itu juga Lucy mulai membiasakan dirinya menyantap makanan langsung tanpa menggunakan peralatan makanan. Hal yang sama juga ia lakukan pada Snowden, termasuk mengajak anak laki-lakinya itu untuk menggonggong dengan dalih bermain peran sebagai anjing. Tak terasa hari pun berlalu dan kini waktunya bagi sang suami untuk pulang usai tugas di luar kota. Namun betapa terkejutnya sang suami karena kini ia mendapati stok susu Snowden yang telah habis tanpa disadari oleh Lucy sebelumnya. Anehnya lagi, ketika stok susu formula habis, di rumahnya ternyata malah terdapat banyak sekali stok daging yang selama ini disimpan oleh Lucy tanpa sepengetahuannya. Lagi dan lagi, kejanggalan harus dirasakan oleh Lucy. Karena secara mengejutkan tubuhnya kini telah memiliki 6 puting baru yang berjajar berurutan di area perutnya. Kondisi itulah yang sempat ia keluhkan di hadapan sang suami di tempat tersebut. Namun tampaknya keluhannya kali ini tak sedikit pun digubris oleh pria tersebut. Menyadari ada yang tak beres dengan istrinya, sang suami lalu mengajak Lucy dan Snowden untuk berkreasi ke sebuah museum. Dalam momen itulah Lucy tiba-tiba mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sama sekali tak tertarik dengan dunia seni lagi. Bahkan ia sampai menganggap jika profesi seniman merupakan pekerjaan paling konyol yang ada di dunia. Pengakuan tersebut jelas membuat sang suami merasa heran. Karena bagaimanapun juga Lucy yang sebelumnya sangat memimpikan untuk kembali bekerja di dunia seni, malah kini berbalik menjadi sangat benci dengan hal tersebut. Malam harinya Lucy yang terbangun tengah malam kembali merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Seolah ada hal yang menarik di luar sana yang telah memanggil nalurinya. Entah apa yang ada di benak wanita tersebut. Ia tiba-tiba sangat bersemangat menggali lubang di halaman rumah menggunakan tangan kosong. Tanpa disadari, Lucy ternyata mulai mengalami adanya perubahan pada fisiknya. Gigi taring mulai bermunculan bersama dengan kuku yang tajam di tubuhnya. Hingga kemudian bulu-bulu pun tumbuh di sekujur tubuhnya dan seketika itu juga Lucy berubah menjadi seekor anjing. Seolah naluri anjing benar-benar ada dalam dirinya, Lucy tiba-tiba memiliki hasrat untuk berburu di malam itu. Dengan perilaku seperti anjing pada umumnya, Lucy dalam tubuh anjingnya lalu menghabisi seekor kelinci milik tetangga dan menguburnya di lubang yang baru saja ia gali di halaman rumah.
Entah apa yang ada di benak Lucy. Ia yang baru saja melakukan perburuan tiba-tiba merasa seperti telah menemukan jati diri yang sesungguhnya. Raut wajahnya tampak berseri tak seperti sebelumnya yang begitu masam dan penuh tekanan batin. Bahkan ia yang tengah mandi malah kini mengajak sang suami untuk bercocok tanam bersama. Keesokan harinya, perpisahan kembali harus dilalui oleh Lucy dan Snowden karena sang suami kini harus kembali bertugas di luar kota untuk beberapa hari ke depan. Namun tidak seperti sebelum-sebelumnya, kali ini Lucy justru terlihat biasa-biasa saja, bahkan ia nampak masih bisa tersenyum seolah beban yang ada dalam dirinya sudah tak berat seperti tempo hari. Di luar dugaan, kondisi rumah tanpa adanya sang suami justru membuat Lucy semakin leluasa meluapkan ego dalam dirinya. Tak lain adalah bertingkah layaknya anjing seperti yang sempat ia lakukan sebelumnya. Bersama Snowden, Lucy kini lebih sering bermain peran layaknya anjing sungguhan. Mulai dari menyantap makanan langsung dari mangkuk anjing, lebih sering merangkak ketimbang berjalan normal, hingga menidurkan Snowden di kasur anjing. Namun anehnya, dari semua tingkah tersebut, Lucy justru terlihat lebih bisa menikmati hidupnya sendiri, ketimbang menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga seperti sebelumnya. Meski harus diakui bahwa tingkah Lucy sangatlah aneh, namun berkat hal tersebut kesehatan mentalnya perlahan mulai pulih. Hal ini terbukti dari perjumpaannya di komunitas bayi. Lucy bisa kini lebih mudah berbaur bersama dengan anak-anak di komunitas tersebut, termasuk orang tua dari masing-masing anak yang ada di sana. Di hari berikutnya, kepulangan sang suami kembali menjadi momok bagi Lucy dan Snowden. Bagaimana tidak, sang suami yang baru meninggalkan keluarganya selama beberapa hari malah kini mendapati mereka yang telah bertingkah aneh layaknya anjing. Hal itulah yang ia ungkapkan langsung di hadapan Lucy. Perdebatan pun sempat terjadi antara pasangan suami istri itu. Namun dengan tegas Lucy mengungkapkan bahwa sejak mereka bermain peran anjing secara tak langsung hal tersebut telah merubah pribadinya menjadi lebih baik. Termasuk Snowden yang diakuinya jauh lebih bisa dikontrol daripada sebelumnya. Seolah tak ingin memperkeruh suasana, sang suami pun hanya bisa terdiam melihat semua keanehan yang dilakukan oleh istri dan anaknya sendiri. Keesokan malamnya, janji pertemuan dengan teman-teman kuliah Lucy pun dilakukan. Seperti umumnya momen reuni, pertemuan teman-teman kuliah Lucy di malam itu pun berlangsung dengan saling memamerkan pencapaian mereka masing-masing, mulai dari kehidupan hingga karir. Tapi malang bagi Lucy. Ia yang selama ini beberapa tahun terakhir hanya menjadi ibu rumah tangga, jelas tak bisa memamerkan apapun di hadapan teman-temannya. Ia nampak lebih banyak murung dan sesekali berusaha menghibur dirinya sendiri. Hingga pada puncaknya, kekesalan Lucy pun diluapkan dengan menggebrak meja sembari menggonggong seraya ingin agar semua teman-temannya diam dan tak perlu banyak sesumbar. Tak hanya itu, Lucy bahkan sempat-sempatnya berhenti di meja pengunjung lainnya hanya untuk memakan burger yang ada di meja tersebut. Sebelum akhirnya ia pergi dan kembali menjadi anjing. Nah, sejak pertemuannya dengan teman-temannya tadi, kini Lucy bersumpah bahwa dirinya tak hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi juga seorang seniman serta sesosok monster sebagaimana karakter terpendam yang ada dalam dirinya selama ini. Ucapan Lucy ternyata tak hanya isapan jempol belaka. Hal itu benar-benar ia buktikan pada malam berikutnya. Lucy yang saat itu terbangun tengah malam lalu keluar teras dan langsung disambut oleh beberapa anjing liar lainnya. Satu demi satu anjing tersebut menyerahkan hasil buruan mereka seolah anjing-anjing itu tahu bahwa sosok yang ada di depannya saat ini adalah sosok monster yang harus mereka hormati. Tak cukup sampai di situ, Lucy dan tubuh anjingnya juga turut menyasar kucing peliharaannya sendiri sebagai buruannya. Seperti melalui semuanya hanya dalam mimpi, Lucy yang baru terbangun kini harus menghadapi kucing peliharaannya yang telah mati bersimbah darah. Ia lalu menguburkan tubuh hewan kecil itu di halaman rumahnya. Kematian kucing peliharaan jelas memicu amarah dari sang suami. Perdebatan di antara mereka pun mencuat hingga pada akhirnya Lucy berinisiatif untuk berpisah sementara waktu dari sang suami. Ia berdalih jika selama ini dirinya sangat tersiksa dan mengaku belum siap untuk menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga. Whoa, wait a minute. Do you have any fucking clue how trapped I feel? Lagi dan lagi keanehan kembali dirasakan oleh Lucy.
Pasalnya, buku milik perpus yang hendak ia kembalikan malah ditolak oleh penjaga di sana. Ia mengatakan bahwa buku tersebut tidak berasal dari perpustakaan terlihat dari judul yang tak masuk dalam daftar katalog perpustakaan itu sendiri. Meski merasa janggal, namun Lucy agaknya tak terlalu ambil pusing dengan sikap penjaga itu. Dalam pertemuan antara orang tua di komunitas bayi, satu persatu mulai menceritakan tentang pasangan dan kehidupan mereka masing-masing. Namun berbeda dari yang lainnya, Lucy tak hanya menceritakan tentang kehidupannya dengan sang suami saja, tetapi ia juga turut berceloteh mengenai pengalamannya yang baru saja membunuh peliharaannya sendiri. Konyolnya, bukannya merasa takut atau kaget dengan tingkah yang dilakukan oleh Lucy, ibu-ibu lainnya malah turut membeberkan pengalaman kelam mereka yang juga sama-sama pernah membunuh hewan peliharaannya sendiri. Dari sinilah perlahan terungkap bahwa Lucy bukanlah satu-satunya ibu rumah tangga yang begitu aneh. Karena faktanya hampir semua ibu rumah tangga juga pernah merasakan hal yang dialami oleh Lucy selama ini. Suasana yang awalnya dingin seketika itu juga berubah menjadi hangat dan penuh tawa satu sama lain. Di hari lainnya, perpisahan dengan Snowden dan sang suami pun dilakukan. Meski kini merasa hidup terpisah, namun bukan berarti mereka bercerai secara hukum. Melainkan Lucy dan suami sama-sama sepakat untuk saling menyendiri satu sama lain. Sementara Snowden akan hidup baik bersama Lucy maupun sang ayah secara bergantian selama masa berikutnya. Walau terdengar aneh, namun dengan cara itulah Lucy mulai bisa menata ulang kehidupannya. Ia tak hanya rajin berolahraga, tapi Lucy juga mulai menuangkan egonya ke kanvas sebagai media seninya seperti dulu kala. Sementara itu, kehidupan yang sulit jelas mulai dialami oleh sang suami. Ia yang selama ini hanya fokus mencari uang, kini mau tak mau harus memiliki tanggung jawab baru, yaitu menjadi pengasuh Snowden. Tanpa terasa, seminggu pun berlalu. Kini giliran Lucy yang harus menjaga Snowden di rumahnya. Dengan diantar oleh sang ayah, anak laki-laki itu terlihat sangat senang karena bisa kembali berkumpul bersama ibunya, yang telah ia rindukan sejak tinggal bersama sang ayah. Dalam momen tersebut, perubahan signifikan mulai terlihat pada diri Lucy. Ia yang sebelumnya sangat murung dan penuh pikiran, sekarang berubah menjadi ibu yang riang, ceria, dan penuh senyum. Dengan hangat, Lucy menjamu kedatangan Snowden dan sang ayah. Bahkan keduanya juga sempat mengungkapkan pengalamannya masing-masing selama seminggu terakhir, di mana Lucy merasa telah benar-benar hidup kembali, sedangkan sang ayah justru merasa sangat tertekan menjalani peran barunya. Nah, sejak jadwal mengasuh Snowden diterapkan, perubahan drastis semakin terlihat dalam diri Lucy. Ia tanya sekedar sanggup menjalankan perannya sebagai ibu saja, melainkan Lucy juga turut mampu mengelola kesehatan fisik dan mentalnya dengan sangat baik. Bahkan lari malam yang sebelumnya ia lakukan dalam wujud anjing pun kini tak lagi bisa ia rasakan. Dari sinilah terungkap bahwa penjelmaan anjing yang selama ini dilakukan oleh Lucy ternyata hanyalah halusinasinya belaka. Hal itu seakan menjadi luapan kekesalan yang selama ini dipendam dalam dirinya. Di luar dugaan, Lucy yang telah menemukan jati diri yang sesungguhnya kini secara mengesankan mampu menghasilkan banyak karya seni yang ia buat sendiri. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan sampai menggelar pameran di galeri lamanya dan didatangi oleh banyak pengunjung yang ada di sana. Mulai dari teman lamanya di kampus, ibu-ibu dari komunitas bayi, para pecinta seni, hingga tak lupa pula turut hadir sang suami dalam acara tersebut. Semua mata terpukau dengan keindahan karya seni yang disajikan oleh Lucy di malam itu. Usai pameran, sang suami mengungkapkan kekagumannya pada sosok Lucy. Ia mengaku sangat terpukau dengan apa yang telah dilakukan oleh istrinya tersebut. Bahkan sang suami juga turut menyanjung kehebatan Lucy yang selama ini bisa menjalani banyak peran sekaligus dalam hidupnya. Keduanya pun akhirnya kembali menjalani hubungan baik dan bersatu dalam rumah tangga yang utuh. Singkat cerita, setelah melalui masa-masa sulit dalam rumah tangganya, Lucy dan sang suami akhirnya dikaruniai anak lagi. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Sebuah kisah yang ngajarin kita kalau kadang jadi sedikit liar itu bukan masalah, malah bisa bikin kita lebih kuat. Semoga kalian suka sama cerita absurd ini ya. Dan jangan lupa untuk stay tune untuk alur cerita seru lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.